Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Dan di kesempatan kali ini mereka akan membawakan satu narasi dan juga mereka akan beradu argumentasi. Dan pastinya mereka harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka bawakan dan bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan itu dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya, dan dimana kita akan melihat dan mendengarkan mereka akan membahas tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Apakah dia benar-benar yang dinubuatkan dari zaman para nabi atau bukan, karena memang hal ini menjadi suatu pertentangan atau yang ditentang oleh seorang Ustadz Suma yang mengatakan bahwa Yesus ini bukanlah suatu bukan yang dinubuatkan seperti itu di zaman para nabi sih. Dan kita akan melihat apakah yang diutarakan atau yang disampaikan dan dinarasikan oleh seorang Ustadz Suma itu benar, dan kita akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen akan memberikan data-data yang berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan dari Ustadz Suma tersebut. Maka dari itu saya berharap kita bisa menyaksikan diskusi ini dari awal hingga akhir supaya kita sendiri juga bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan dan bagaimana respon dan reaksi Ustadz Suma ketika kebenaran itu disampaikan. Oke saudaraku, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita saksikan diskusi atau debatnya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kesepakatan dulu. Ketika kami bicara salah, jangan terlihat penistaan. Jangan lapor-laporin. Kalau kamu berdata, Bung, kayak tadi kamu katakan Alkitab itu dari bahasa apa tadi kamu katakan? Persia. Bahasa Persia. Iya. Datanya mana gitu? Abjadnya apa? Kalau ada bagaimana? Kalau ada berarti Anda betul. Coba buktikan kepada saya. Kau akan tunduk dan tidak akan ulang-ulang lagi. Saya tidak akan kemudian membantah bahwa Alkitab itu adalah dari bahasa Arab awalnya, tapi ada bahasa Persia. Silakan. Kitab. Ternyata kitab kalian itu bukan dari bahasa Yunani, dari bahasa Persia. Silakan. Sabar. Kitab. Bikin dulu kesepakatan baru saya bicara. Ya silakan kau tunjukkan kepada saya bahwa Alkitab itu berasal dari bahasa Persia, biar kamu ditertawakan oleh dunia. Silakan. Kitab KITAP. Apa? Kitab. Apa kau ini? Kamu menyebut buku cerita dari Yunani itu bukan dengan sebutan kitab, tapi Alkitab. Bill, jadi begini, Bill, selama saya hidup di dunia, kamu tidak akan bebas melakukan kebohongan. Paham kan? Oke, saya bilang kitab itu dari bahasa Persia. Kita kan bukan kitab silakan aja dengan kitab. Yang saya maksud ini Alkitab. Kitab itu dari Persia. Lari. Sedangkan saya bilang Bismillah aja. Karena saya tanya Bismillah itu dari kata apa? Teriak-teriak Bang, cuma udah malam kasihan tetangga sebelah nanti bangun loh. Teriak. Ya, makasih Bu, makasih. Santai iya. Oke, sip. Ayo, mana bahasa Persianya, Bill? Alkitab. Bill. Ayo, Bill, pelan-pelan aja, Bill. Jangan ribut. Suaranya jangan tinggi. Betul kata saudari kita, tetangga tidak ganggu. Ayo, Bill. Supaya tidak ada dusta di antara kita sebagai anak bangsa, Bill. Bill. Christian Prince bisa nggak dibuka ya? WA saya itu dibuka boleh nggak? Sudah saya buka, terus? Bisa ditampilkan nggak? Oke. Sudah, Bill? Tuh Bang Billy, itu udah dibuka Apa itu, Bill? Dibukain, dikasih lihat aja kalau dapat dia, dijelasin aja.
Apa itu, Bill? Kitab ya, dari Persia, from Persia. Nonnya dari Bengali script. Apa itu? Tentang kitab-kitab, berbicara kitab. Ya, itu kitab. Yang saya maksud Alkitab, Bang. Iya, ada kata dasarnya kan kitab, bos. Pintar-pintar dikit kenapa sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Atau mau buka kata al-ilah di abad kelima? Tahulah. Loh, jangan ketawa. Ya lucu aja. Loh, terus inskripsi al-ilah gimana? Udah ya, jadi teman-teman, kalau saya berbicara Iya. itu dasar. Loh, Buku saya Lukas, kasih catatan data. Lukas, kamu sebut Saya itu penghinaan saya bagi kami punya- umat Islam. Loh, penghina di mana, bos? Penghina di Karena mana? Alkitab itu ya apa? milik prerogatif umat Islam. Alif Lam Loh, itu tidak dimiliki oleh agama manapun terkait dengan buku, paham ya? Oh, iya. Anda mencoba tadi dari bahasa Persia. Yang dimaksud di dalam bahasa Persia itu adalah buku. Buku itu berasal dari kata kitab. Itu pun bukan kitab sebenarnya. Di situ tidak bertanda fathah al kasrah. Belajar, Bil, jangan cuma modal congol aja, Bil. Modal kick yang kamu bisa. Kalau kamu tuh sudah nggak sanggup, kamu loh, kick. sekarang Apa saya susahnya tanya- sih, Bung? Apa susahnya? Apa Cuma- susahnya berikan stempel ke kitab kamu dengan sebutan biblos? Itu kan Apa sudah susahnya? jadi bahasa Indonesia. Biar kelihatan Kristennya Kalau mau gitu. rusak- kalian mau Supaya merusak tidak ada bahasa lagi debat Indonesia. antar Islam Kristen di negara ini. Enggak Kan gitu. apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Menurutmu, Kalian lapor aja, kalian menurutmu, bilang menurutmu. dihapus enggak apa-apa. Kita kan bikin bahasa masing-masing di Indonesia enggak apa-apa. Ya itulah hebatnya kalian. Giliran Loh. Isa, Yesus, Anda nggak mau disama-samakan. Tapi Sekarang lucunya kitab kalian itu ambil dengan julukan Isa. Sekarang Kitab. Isa bukan Islam. Alkitab, kata kitab itu sudah ada jauh sebelum Islam Bukan ada. masalah kitab, Bung. Kalau Anda menggunakan kitab silakan aja, Bung. Sekarang Kitab. bahasa Indonesia mana lebih dulu bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia itu bahasa tidak apa? mengenal alif lam. Saya tanya mana Alif lam dulu, tidak bahasa ada Arab dalam atau- bahasa Indonesia, Bung. Cuma bahasa Arab atau bahasa Islam lebih dulu. Ya bukan ini dengarkan saya. Kalian mengambil kata Rasul. Apa? Dari mana? Gas Rasul? Iya, pembicaraan kita gas Rasul. Oh, sabar. Kita bukan Allahu Akbar. Bil, kamu jangan membodohi sesama teman Kristen. Jangan sok pintar tapi kamu nggak ada ilmu, Bil. Ini nasihat sebagai saudara, Bil. Gue mau Oke. kejar lu sekarang Juma. Tolong Apalagi nih jelaskan mau di mengejar mana nggak ada Yesus anak kakinya. Zeus. Gimana kamu bisa kejar saya, Bung? Di mana Yesus nggak anak ada. Zeus? Di mana kamu katakan Yesus anak Zeus? Ayo, Nah, tolong jelaskan. sekarang Kamu tanggung tunjukkan jawab, pengakuan. kamu. Oke, sabar. Konsep anak Tuhan itu sebelum Israel itu sudah dianut oleh Mesir, Romawi, Yunani, India. Anak Tuhan dalam arti kata dewa yang mereka sebut dengan theos. Paham ya? Sampai di sana ya. Mana Nah, sekarang dalilnya? kalau Anda Tunjukin dalilnya. Nggak perlu dalil, nggak perlu dalil. Karena kalau saya nanti balik bertanya kepada kamu bahaya. Nggak ada. Biarin, Kamu jawab biarin. sekarang. Itu iman saya. Karena yang saya tahu Theos, kamu jawab, Atis, kamu jawab Horus, dari mana? Krishna, Kamu jangan- itu konsep yang masih dipegang sampai sekarang. Kamu jangan kurang ajar. Tidak ada yang kurang ajar. Begini, saudara ada D, supaya kita tidak ribut. Tunjukkan dalilnya Yesus mengaku sebagai anak Kamu Tuhan. sudah menghujat. Saya tidak menghujat. Sabar. Coba tunjukkan dalilnya Yesus Iya. mengaku sebagai anak Theos, anak Tuhan. Ada nggak? Kamu Ada nggak? Sabar. Kata. Kalau kamu bisa menunjukkan Oke. pengakuan Yesus, aku adalah anak Tuhan, berarti saya salah. Kamu tuh jangan cuma ngomong. Nah, justru kamu mulutmu yang kurang ajar ngatain Yesus anak Tuhan. Yang mengatai Yesus anak Tuhan itu di dalam kitab saudara itu hanya iblis. Setan. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Paham? Tahu nggak? Kamu kurang Sabar. ajar. Coba Sabar. Oke. Hari ini dan mengatakan Hasem tidak punya anak. Ngerti? Ngerti enggak kamu? Mana data Yesus itu anak Zeus? Mana data semua? Oke, sekarang kita pokok dulu kata Rasul. Kita lihat apakah pantas Nabi Udah. Apakah- Tunjukkan aja dalam bahasa perjanjian Oke. lama, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik kata Rasul. Sabar. Oke, kata Rasul dengar baik-baik ya. Billy, kalau Rasul belum pantas untuk mewakili agamamu, jangan malu-maluin. Suma diam. Saya mau bicara. Kata Rasul sudah ada di abad pertama, dikenakan oleh Rasul Paulus. Kita lihat bukti, kita buka data supaya kamu tahu ini di sini. Kitabnya, Bung, saya minta kitabnya, Bung. Di dalam kitab sabar. perjanjian lama Kau ada diam. kata Rasul. Kau diam.
Kau diam dulu. Nanti kita akan bongkar dulu. Pertama kita lihat data dulu. Oke. Namanya Kalau Gajah Rasul. belajar, kalau Oke. kita data, tapi kita data sama dia mau kasih. Kurang Data ajar kamu apa ya, dulu. sama? Oke. Kamu tuh Kalau- otak, kamu oke. tuh Kamu bodoh. jangan emosian, Ini ada bisa di kita kupas santai. dulu yang tadi dia bilang Tuhan anak Zeus. Nah sekarang buktinya mana datanya mana? Supaya kita Oke, bicara dulu, data- tunggu, data- bisa data- nggak? data- Kamu data- jangan data- selalu Emosi, emosi. Kamu bukan emosi, kita tidak ada emosi. Bicara menggunakanlah bahasa yang baik. Ya, satu dan kedua berbicara dengan ada Zeus itu dewa, Bung. Oke. Bung, Iya, Zeus itu silakan dewa. dulu, silakan. Dan orang-orang terdahulu itu mengakui Tunggu dulu, ada anak Suma. dewa. Semua kamu Dewa itu punya buktikan. anak. Tunggu dulu. Iya, saya tahu mau dewa Terus? apapun itu. Sekarang buktikan dari perkataan Anda bahwa Yesus itu anak Zeus. Nah, kita buktikan nih dari situ mana. Nah, itu bicara Ya. bukti. Dewa, Anda cuma bicara Zeus itu dewa, Bung. Iya, saya Bung. tahu. Sekarang terus semua orang buktikan tahu, dulu semua orang Anda. tahu. Buktinya mana? Nah, Mana? pernyataan Anda yang saya kejar Kamu ini, mau mereka pernyataan tahu nggak? Anda, silakan buktikan datanya, jangan cuma omong kosong. Kalau Ya omong kan Anda kosong, mengatakan Yesus itu anak tidak, tunggu anak dulu, Tuhan tunggu kan? dulu. Begini Benar nggak? pernyataan Anda tadi, Yesus itu anak Zeus. Oke, kita rangkup nih. Nah, sekarang berbicaralah menggunakan data. Mana? Kalau Anda cuma bilang itu keyakinan saya. Oh no, tidak seperti itu berbicara, bro. Nah sekarang begini, percaya nggak bahwa Sekarang begini, enggak. Sekarang lu buktikan dasar. mana? Enggak, mana datanya? kamu Enggak, minta saya bicara, tapi kau nggak kasih kesempatan Enggak, saya kepada bukan saya. suruh bicara Inilah seperti Kristen. tapi gunakanlah mana data yang Nggak Anda. apa-apa, kasih ruang saya untuk berbicara. Enggak, sekarang begini berbicara Kamu aja mau ngomong kayak burung Iya. perkutut. Karena ini kok Kalau nggak suka turun, kalau nggak suka turun, Gimana coba? kalau nggak suka turun. Sekarang Oke, lu oke. sekarang ceritain mana datanya mana bicara. Nih sama-sama kita buka. kenapa kamu nggak kasih saya kesempatan bicara? Bicara Oke, bicara oke, Christian Prince. Sabar, Christian Prince. Oke, sabar ya. Sekarang mana data bahwa Yesus adalah anak Zeus? Buka. Loh, Saya di kitab mau lihat- kalian itu mengatakan Yesus anak Tuhan, masih kurang katanya. Saya Apa yang tanya. bicara semua? Oke, Bicara apa? ada tahu. Pertama, apa? Kita kejar. Christian Prince, sabar. Tuhan itu kan dewa. Tuhan itu kan dewa. Dari Sabar. room ke room. Kau cuma bicara tanpa data. Sekarang kita buka itu Bang Desra. oke. Sekarang bukain Bang Desra mana Oke. datanya. Kita bukain sama-sama. Sabar. Jadi begini. Bicara kok kayak anak Oke, kecil. Suma. Bicara anak kecil. Dengar dong, dengar. Dewa Zeus itu adalah raja para dewa dalam mitologi Yunani, paham? Oke, Saya tahu sekarang sekarang Terus apa masalahmu? Anda, Masalahmu apa? Kita kejar pernyataan Sebentar Anda. dulu, Katakan Yesus sebentar. anak Zeus. Mana pernyataannya? Mana datanya? Jangan bicara omong kosong. Sebentar pindah ke Zeus. Sebentar. Percaya nggak Anda bahwa Dewa Zeus itu adalah raja para dewa dalam mitologi Yunani? Percaya nggak? Kita mau bicara Zeus. Sekarang buktikan pembicara Anda, bukan bicara Zeus. Sekarang buktikan bicara Anda. Kita kejar dulu. Saya kan mengatakan bahwasanya ketika Anda mengatakan Yesus itu anak Tuhan, maka dia lebih identik dengan Dewa Zeus. Makanya Kristen itu berasal dan dijadikan sebagai agama resmi di mana? Di Romawi, Yunani. Mana landasan kau berbicara bahwa ada dalilnya? Landasan. Saya bisa bukain. Sebentar, Sudah. sebentar. Dewa Zeus itu punya anak, Bung. Mitologi Yunani itu punya anak, Bung. Ini mitologi lah begini. Ini kita bicara. Tapi memang dari sana. Lu dibukain data. Yohanes 1 nomor 1 dan seterusnya itu ada apa itu? Mitologi Yunani loh itu. Sebentar Konsep dulu, logos. sebentar dulu. Menghujatkan Sebentar dulu, saya. pada bisa diam nggak sih? Aduh, Secara pada sama bisik. kita, jangan kau framing ya. Bicara Saya nggak framing, Bung. Saya nggak framing. Justru saya minta data buktikan Yesus mengaku sebagai anak Tuhan. sabar bang berserah. Kenapa? Karena yang punya anak itu yang nusul ke atas muka bumi hanya Dewa Zeus. Semua pada diam nggak sih? Christian Prince sama. Ada yang disebut Dewa Horus, anak putra Dewa Matahari. Makanya di kepalanya itu ada duri matahari. Paham? Makanya ada pohon Natal. Oke. Paham? Dulu. Bicara emosi. Oke. Sebentar dulu, sebentar dulu. Tolong didengarkan. Sebentar dulu. Tolong Semua dengar dulu ini, oke? ini udah tengah malam, orang udah pada tidur. Kenapa kalian ini teriak-teriak kayak orang gila semua di sini? Jadi begini ya, teman-teman ya, tunggu dulu. Ya, jadi begini ya. Kalau mau bicara, CP ya, bentar, CP bentar. dipikir dulu. Tunggu Bang Berserah, saya selesaikan dulu sampai bicara. Ya, bicaralah pakai data. Nih dia sudah bikin klaim bahwa Yesus anak Zeus. Nah, sekarang ada Bang Berserah di situ bisa open cam, ya, bisa menunjukkan data. Mana datanya? Kita bahas itu. Itu jangan pindah. Saya tahu itu Zeus itu mitologi Yunani, tahu kok. Ya, Nggak sama usah nggak dengan pindah. konsep ketuhanan Anda? Sama nggak? Sekarang lah itu kan bisa konsep. Sekarang begini, begitu saya kejar Anda Coba pernyataan lihat Anda, dulu itu ini. keyakinan saya lu jawab di sini. Saya ada Ya, sama nggak konsepnya? Punya Oke. anak, punya roh, sama nggak? Itu dulu. Oke. Iya ini Saya mau teriak-teriak kayak tanya. orang. Saya mau tanya. Bentar aku Bukan ngomong cocok logi. sebentar. Iya nggak apa-apa cocokologi, tapi sama nggak cocokologi saya itu? Sama nggak? Jangan cocok Sebentar logi. dulu. Oh jangan. Ya kalau bukan cocokologi, Sebentar. sekarang kewajiban Anda tunjukkan pengakuan Yesus sebagai anak Tuhan. Ada nggak? Sebentar dulu. Ini siapa? Parah kan? Kawan. Ini bisa nggak? Anda suruh tunjukin data pernyataan dia, simpel kok itu nggak pakai Aduh, ini orang-orang kenapa sih? Tolong, Sebentar tolong, dulu, sebentar dulu, dengerin sebentar dulu. dulu. Oke. Sebentar dulu, diam dulu semua ada. Sebentar dulu, semuanya diam Bukan, dulu. maksudnya, Sebentar dulu, ya, Bang Bersabar non- dulu, bicara dulu. Kalian ini tahu nggak sih? Ini lagi ada musibah di mana-mana. Kok kalian debat agama nggak ada habisnya gitu loh?
sebentar aja. Bukan Bu, karena kesel Bu, dia Setengah tuh menit. menghujat tadi kalau dia nggak ngomong kok saya jadi menghujat? Oke, sekarang begini. bilang Yesus anak Zeus. Dari Ada mana deh. datanya? Kalau memang Ada ada tuh deh. datanya. Zeus itu dewa, Bung. Tolong. Dewa itu Kalau- setingkat dengan Tuhan. Oke. Kalau Iya, kan mana itu datanya? Bicara pakai data lah, jangan bicara Data seperti apa yang Anda ingin butuhkan? Kalau lu bisa Christian bilang Fried, begitu, tolong. mungkin bisa di framing. Kalau lu nggak bisa, gua kejar opini lu. Tidak ada data Yesus itu anak Zeus, nggak ada. tolong. Sekarang begini, kita Nggak ada kita data. intelektual Ini ya. kesamaan Kita debat maksud saya. intelektual. Kita debat intelektual. Cuma saya tanya. Sekarang mitologi Yunani itu mulainya kapan? Cerita mitologi Yunani itu tertulis di kitab apa? Kalau mitologi Yunani yang saya tahu itu dalam pelajaran filsafat. Itu banyak. Mitologi di tahun Sejarah berapa kelahiran mitologi Zeus, Yunani di ya. sabar. Mitologi Yunani itu ditulis dalam kitab apa dan tahun berapa, abad keberapa? Kalau kitabnya saya tidak paham, saya tidak ngerti Oke. kitabnya. Oke. Oke. Tapi secara Kita paradoks, ngerti. saya tahu Dewa Zeus itu adalah putra bungsu dan tertua dari putri Saya Horus dan Rhea. tanya Paham? dari tahun berapa ya? Ya, mitologi kamu Yunani kalau itu saya ditulis. tanya begitu, tahu nggak? Ih, Nggak tahu kan? Jadi nggak usah terlalu lebay. Saya tanya. Nggak usah terlalu lebay ke sana. Kamu Nggak usah terlalu mendalam ke sana. Nanti kalian akan Begini. semakin sakit hati kalau Anda menemukan kesamaan-kesamaan itu. Nggak perlu. Bentar, Bang Juma. Oke. Bang Juma. Ya. Ya, kawan-kawan semuanya. Kita kan sudah dewasa sebenarnya. Betul. Nggak elok sih kita saling saut menyaut kan begitu. Kalau kita berenam aja sih nggak ada masalah. Coba lihat penontonnya 400 orang. Apa yang kita tampilkan buat mereka kan begitu. Nah, ini orang sehat ini yang Oke, bicara ini. bukan. Bagus. Jadi maksudnya begini, ya kan? Setiap pertanyaan kawan-kawan kita sajikan data. Apabila data itu nggak bisa ditampilkan, ya wes nggak ada masalah. Bilang aja saya belum bisa tampilkan. Nanti saya cari, akan saya tampilkan. Begitu aja selesai kok. Jangan saling menuntut, saling kejar. Mana datanya? Mana datanya? Yang penting kejujuran. Saya belum ada data hari ini. Udah selesai kok. Oke. Gitu aja sih. Ya, kawan-kawan. Masalahnya si Juma tuh nggak jujur. Sabar. Itu masalahnya. Semua sudah tahu Bang, ada di sabar. sabar. Sekarang begini. Lanjut. Jadi kita ambil kesimpulan. Si Suma mengatakan bahwa Yesus adalah anak Zeus. Ketika saya tanya kitab apa yang menulis tentang Dewa Zeus, dia tidak tahu. Sejak kapan kitab itu ditulis, dia tidak tahu. Artinya dia ngawur. Ini yang dibanggakan oleh Islam. Selesai. Titik, habis perkara. Iya, Dia dulu waktu saya SMP Iya, itu kamu belajar ngawur tentang sudah dewa-dewa selesai. seperti ini, dan itu tidak ada kitab yang Udah, menceritakan Bang, kitab diam dulu. ini dituliskan di kitab ini, enggak. Ini pembelajaran sejarah agama tertua dunia, Bung. Kecuali Anda bisa menunjukkan kitabnya, berarti saya masih kurang literasi berarti. Oke, Bang Juma berarti intinya Bang Juma nggak tahu itu tahun berapa terbitnya ya? Iya, dan memang kitabnya Oke, kitab oke. apa? Yang membicarakan tentang dewa. Ya, maksudnya tentang dewa itu kitab apa belum tahu, terus tahun berapa terbitnya juga belum tahu. Nggak apa-apa, kita nggak akan kejar ke situ ya. Terus pertanyaan Bang Juma apa tentang sama Billy? Pertanyaan saya, ini adanya kesamaan konsep dari pemahaman Romawi Yunani kuno tentang Tuhan, dewa, Zeus punya anak. Kan gitu. Nah, kalau kemudian tidak ada kesamaan, artinya memang Yesus yang mengajarkan demikian. Ya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah. Dari mulutnya sendiri. Ada enggak? Kalau tidak, berarti penamaan anak Tuhan atau anak dewa atau Barabas itu adalah penamaan orang-orang yang ada di Romawi Yunani, di konsili-konsili. Itu yang saya tahu. Tapi kalau saudara-saudara mengatakan, oh tidak, Yesus sendiri yang mengaku sebagai anak Allah, tunjukkan dalilnya di mana. Oke, kita buka data dulu. Tolong diklik yang aku kirim berserah. Kita lihat dulu mitologi Yunani. Gak usah melebar dulu kamu semua. Kamu penyebar hoax. Gak pintar-pintar kamu. Makanya aku bilang, hanya orang-orang bodoh yang mengatakan pintar. Kita buka data dulu Bang berserah yang aku kirim di WA tentang mitologi Yunani. Makanya aku bilang, gak pintar dari kalangan kalian. Kita buka dulu data tentang mitologi Yunani itu, Bang berserah. Itu ada itu. Benar nggak? Bang Billy? Itu klik yang kata sumber. Dibaca yang di bawah itu ada sumbernya. Itu mitologi Yunani, sumbernya dari mana? Di tahun berapa? Ada nggak kata sumber itu? Oke, sumber. Tolong dibacakan sumbernya. Informasi mengenai mitologi Yunani yang diketahui pada masa sekarang sebagian besar diperoleh dari karya sastra Yunani kuno dan representasinya pada media visual yang berasal dari periode geometrik, yaitu sekitar abad 900 ke 800 sebelum Masehi. Faktanya sumber karya sastra dan arkeologi saling terintegrasi, meskipun terkadang keduanya bisa saling mendukung atau saling bertentangan.
Walaupun dalam beberapa kasus eksistensi korpus inilah yang menjadi indikasi kuat bahwa banyak elemen mitologi Yunani yang memiliki akar faktual dan sejarah yang kuat. Nah, udah. Sangkut pautnya dengan Yesus di mana? Ya itu kalian mengimani Yesus bukan orang Yunani. Yesus bukan orang Bukan Yunani. orang Yunani. Kitabmu bahasa apa? Oke. Bahasa dituliskan dalam bahasa Yunani, tapi Yesus bukan Ya. orang Yunani. Iya, memang Yesus bukan orang Yunani, saya paham. Oke. Sangkut Tapi pautnya kitabmu Yunani dengan kenapa pakai bahasa Yesus. Yunani? Oke. Mana di situ ada tertulis Yesus di situ, ada tulisannya nggak? Mana ada nggak? Yang ada statement tadi yang anda keluarkan. Coba Bang Mana? Basara ada nggak? Ada Yang nggak mana? nama Yesus tadi? Yesus Mana? itu termasuk. Ada nggak? Ya memang nggak ada kan? Ini konsep. Iya. Yang saya kan katakan konsep. Coba Konsep mana Yesus konsep? itu anak Tuhan itu sama dengan konsep anak dewa. Di situ ada Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 12, Oke. ketika kemudian Barnabas dan Paulus itu sampai di Antioquia, mereka justru Barnabas ini disebut dewa Zeus loh. Zuma begini, Anda kan Paham meyakini nggak? Al-Quran. Sekarang begini, ya, lu bawa Al-Quran dulu, kita bawa kitab kita, ya. Jadi tidak saling mencocokkan. Nah, sekarang kau mengeluarkan statement bahwa Zeus itu ada Yesus di situ mana? Coba bukain, ada nggak kira-kira? Loh, kok kamu jadi kayak gini kayak anak-anak kecil? Enggak, bukan Ini kan anak- yang saya katakan konsep, Bung. Iya, konsep itu tuh, baca konsepnya tuh. Itu. Ada nggak? Konsepnya apa dia? Ada nggak Bang Berserah konsepnya? Sekarang dia menyatakan kecocokannya itu. Bentar. Ya, oke. Sorry, Tal. Ya, oke. Ya, jadi yang saya katakan ini, adalah konsep. Ya, konsepnya kita lihat Konsep dulu. Trinitas Apakah itu menyatakan- sama dengan konsep Yunani. Itu loh, Tadi lu bilang sama dengan Yesus. konsep Sekarang lagi pindah lagi Romawi. Trinitas. Yesus dulu, kita bicara, Anda berbicara Yesus. Saya mengatakan tadi dewa Zeus itu karena Trinitas itu. Makanya saya tuntut sebelumnya gitu. saya katakan Tapi itu mana kenyataan dalilnya Anda. Yesus mengaku sebagai Begini. anak Allah mana? Begini. Kan itu, Bung. Pernyataan Anda tadi bukan berbicara tentang Trinitas. Dulu awal dulu kita bicara ya. Awalnya saya mengatakan mana pernyataan Yesus sebagai anak Allah. Saya ada Ya screen kan? recordnya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu anak Zeus. Itu pernyataan Anda. Mau Anak Zeus dalam arti kata dewa kan? Tunggu dulu. Sekarang Kan gitu. sekarang Kan kita bicara tidak masuk lari ke konsep sana tadi. Tidak. Tadi kan pernyataanmu Yesus anak Zeus. Nah, kita cariin. Nggak ada. Ya. Ya nggak ada. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Berarti kau akuin dulu pernyataanmu salah. Pernyataan saya itu tidak menyalahi konsep Saya itu Trinitas. konsep baru Konsep Trinitas Anda nggak bisa lari dari sana, Bung. Begini, Suma. Bung, Saya Anda nggak tahu. bisa lari Tunggu dari dulu, sana, Bung. Suma, saya tahu kamu bicara Trinitas. Ini kan barusan ini ada screen recordnya barusan ini kamu bicara. Saya juga lagi live ini, Bung. Saya live kan ini. Bung. Iya, enggak apa-apa. Mau live kemanapun enggak apa-apa. Jadi nggak usah. Kita kunci Iya. pembicaraan kamu. Tadi Zeus, kamu menyatakan bahwa Yesus itu anak Zeus. Sekarang, kamu harus akuin juga dong kesalahan kamu dalam berkata. Jangan selalu, memojokkan sebentar berubah ke Trinitas. Barusan ini kok kamu bilang konsep Trinitas disamakan dengan konsep apa Yunani? Tadi awalnya Yesus berbicara tentang mitologi. Kamu bilang, kamu bicara Yesus bahwa Yesus itu anak Zeus. Kamu harus akuin dong. Itu baru fair. Yesus anak Zeus itu dalam arti kata konsep. Zeus itu adalah dewa. Paham ya? Di dalam mitologi Yunani, dewa itu memiliki anak. Berarti kalau Yesus itu anak Tuhan, berarti dia anak dewa. Makanya namanya yang tadinya Yehosua menjadi Yesus. Kenapa menjadi Yesus? Kenapa? Karena dewa itu, dewa Zeus, Hermes, selalu merujuk pada penyebutan-penyebutan seperti itu kalau di Yunani, Bung. Lu mau apa kentut cuma? Apostolos, Hermes, Lu mau apa kentut cuma gue tanya sekarang. ngomong. Tunjukin buktinya, tunjukin Itu dalilnya. ngomong. Nafasnya Itu jangan ngomong itu. ditarik panjang Bang Juma, aduh. Oke, Bu, oke. Iya. Jadi ya teman-teman, jangankan Yesus, Barnabas aja mereka sebut sebagai dewa Zeus. Itu loh. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu, khususnya di Antioquia, bagian Romawi, Kiliki dan seterusnya itu, selalu menganggap bahwa dewa itu punya anak yang nuzul menjadi manusia di atas muka bumi. Oke. Mas, Sekarang saya saya potong minta. sedikit ya, bentar. Oke. Kalau di sini aku baca Zeus ini menikah 3 kali. Istri Bapaknya itu, pertamanya ya? adalah enggak, sorry, aku on cam aja. Zeus Sorry. mendapat anak hasil Jadi pernikahannya. dilihat aja Bang Berserah supaya Oke. sama-sama enak. Sekarang begini ya, kita lihat ya. Zeus mendapat anak dari pernikahannya. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bagaimana kau samakan? Kau tanggung jawab dulu perkataanmu semua. Bang Billy, bentar. Aku bacain dulu supaya paham. Zeus menikah 3 kali. Istri pertamanya adalah Metis. Terus istri keduanya adalah Titan Themis, merupakan ibu para Horai dan kemungkinan pada para Morai. Nah, Zeus juga menikahi kakak perempuannya Hera. 3 kali dia menikah. Ini Zeus Oke. ya. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu merujuk ke Zeus, bukan merujuk ke Yesus. Paham kau?
Kenapa kau bilang Zeus? Ya. Memang ada orang Yahudi mengimani Tuhan yang punya Enggak, anak. sabar, kita konteks ke Zeus. Kamu mengatakan Habis itu kita Dio. Selesaikan. selesaikan dulu perkataan kamu bahwa Yesus itu iya, Zeus dia menikah sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah itu beranak. Itu merujuk ke Zeus benar. Iya, nggak Kalau mungkin merujuk punya ke anak karena Tuhan itu cuma satu. Iya, Yesus Kalau dewa banyak, Bung. Sabar. Makanya kalau itu nyembah roh-roh. Sabar. Paham nggak? Sabar. Kenapa nyembah roh? Ajaran apa yang nyembah roh itu? Ada Yahudi nyembah roh, ada Yahudi nyembah roh, ada Nabi nyembah roh. Hanya kalian kan? Kamu menghujat. Hah? Bukan, saya tanya, Yahudi nyembah roh atau tidak? Mentah-mentah mayoritas. Hah? Loh, kok jadi mayoritas? Apa salah kalau saya katakan bahwa ilah kalian itu roh? Benar enggak? Karena saya tanya, Benar enggak? kamu jangan seenaknya. Nah, penyembahan roh-roh itu diawali oleh ajaran mana? Nyembah roh. Siapa yang ngajarin kalian nyembah roh-roh? Lihat di Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh. Kalau 7 roh berarti roh-roh. Itu ajaran siapa, Bung? Oke, sabar. Oke, sabar. Itu fakta. Jangan kok bilang saya menghujat. Iya, pertanggungjawabkan kata sekarang begini ya. Pertanggungjawabkan dulu bahwa Allah Yesus itu ada seperti Zeus. Hah? Lah, Yesus gimana ceritanya orang-orang ini? Anda tahu tentang mitologi Yunani, adanya dewa besar, Bapa, Anak, dan Roh. Paham ya? Paham nggak? Di mana tentang dewa itu Bapa, Anak, dan Roh di mana? Yang pertama, Zeus itu adalah dewa yang kawin-mawin, yang banyak istri, seperti nabi kamu, ya kan? Banyak istri. Ya, seperti kakeknya Tuhanmu kan? Nah, mana ada? Jangan saling menghujat. Tuhan punya Tidak boleh kakek. saling menghujat. Iya, makanya aku bilang, jangan memulai. Nggak boleh, nggak boleh saling menghujat. Siapa yang duluan? Yang saling menghujat, Loh, nggak boleh. kamu bawa nabi banyak kawin, terus kakeknya Tuhanmu? Nah, kenapa kau bilang tadi Yesus adalah anak Zeus? Lah, itu kan konsep mitologi. Loh, Makanya saya minta di mana pengakuan Yesus itu sebagai anak Tuhan. tidak. Yesus anak Allah. Saya mendasar karena pengajaran terhadap Bapa, Anak, dan Roh itu ajaran mitologi yang sudah diajarkan. Trinitas, Sabar. Gini. Sekarang di mana Trimurti. memutuskan Apa lagi? Jadi begini. Kamu Yesus itu anak Zeus. Zeus dalam arti kata dewa, Bung. Dewa itu dewa. Orang sini saja kita orang pribumi itu nyebut Tuhan itu dengan dewata. Dewa itu Tuhan, Sang yang Maha Pencipta. Asal Anda tahu. Sabar. Jadi kalau Zeus mendapat anak. Sabar. Ingat ya teman-teman, ingat ya. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah. Maka ketika saudara mengatakan dia anak Tuhan, maka ketika Anda mengatakan anak Tuhan, maka itu menjadi pertanyaan bagi saya. Di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah? Sabar. Zeus berselingkuh dengan banyak dewi dan manusia. Dari Titan Leto dia menjadi ayah Apollo dan Artemis. Seorang Pleiades bernama Maya memberikannya seorang putra bernama Hermes. Bentar, Bang Willy. Menurut beberapa kisah Zeus juga ayah Afrodit dari hubungannya dengan Dione. Terus dari hubungannya dengan Demeter, Zeus menjadi ayah Persephone. Dewa penting lainnya yang merupakan anak Zeus adalah ini. Terus ada lagi Zeus memperkosa. Oke, masalah jadi begini. Kalau Zeus, masalah jadi kalau Zeus adalah dia mendapat anak dengan cara menikmati ini, ya kan? Memperkosa. Manusia yang pernah diperkosa oleh Zeus adalah putri dewa Inakos. Oke, jadi begini. Cara Zeus untuk mendapat anak adalah dengan cara menikah dan perkosa. Tetapi Yesus adalah anak Allah, di mana anak Allah itu beringkar. Itu beda, konsepnya beda. Tetapi semua ingin menyamakan supaya Al-Qur'annya itu benar. Ini kan fitnah namanya. Berbeda loh. Makanya saya fitnah di mana? Sabar. Kau dengar baik-baik, Zeus mendapat anak hasil dari perkawinan. Itu ceritanya. Itu cerita yang kemudian internalnya mereka, Bung. Bung, tidak sampai ke sana saya mau bahas tadi, Bung. Kalau Anda mau mengatakan kalau Anda ingin kejelasan seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Bapa, Anak, Roh Kudus. Sama kan? Aduh, Zeus dulu yang kita bicara Zeus. Gak usah kesana kemari. Kamu tunjukkan bahwa akhlak kamu membawa nama Islam dan membawa nabi kamu. Sekarang saya mau tanya dulu, sama nggak Yesus dengan Zeus? Zeus mendapat anak dengan cara menikah kiri kanan. Ya nggak sama, kalau itu nggak sama, Bro. Yesus. Kalau itu nggak sama, Bro. Sekarang di mana kau samakan Zeus dengan Yesus? Bagian konsep anak dewa yang saya maksud tadi, paham? Konsep anak dewa, ya kan? Tapi kan dia dewa, bukan sang pencipta. Loh, pemahaman mereka dewa itu pencipta loh, Bang.
Bang Billy Iya, yang ganteng. tapi sudah dikatakan tidak sama, jangan dipaksakan. Nanti kalau Ya sudah, kalau menurut kalian tidak sama, buktikan kepada saya bahwa tidak sama dengan Anda menunjukkan ke kita bahwasanya Yesus mengaku sebagai anak Tuhan. Kan tidak ada. Begitu kau dikejar masalah data, ya kan? Kau balik lagi datanya mana? Nah, itu data pernyataan kau di awal dulu itu tentang kau bilang konsep mana, buktinya itu mana. Nanti dibukakan Bang Besra. Nah, itu dulu selesai dulu. Kau bilang Yesus anak Zeus. Ya oke, sudah kita buka nih sama-sama. Nggak ada. Sekarang kau bilang tentang konsep. Oke, kita bukain Bang Besra. mana konsep Zeus. Makanya aku bilang, kamu itu kasihan, kamu menipu-nipu pengikut-pengikut kamu, nggak ada pintarnya kamu semua. Jadi Dewa Zeus itu nggak ada ya? Sabar. Oh, Giliran orang bicara sabar. Kau yang harus sabar karena itu fakta. Trinitas itu sudah diajarkan jauh sebelum Kristen itu ada. Paham? Mitologi itu fakta. Ya, mitologi Yunani itu fakta bahwa itu ada, itu pemahaman konsep orang-orang terdahulu. Paham? Jangan kau katakan Iya. orang Yunani itu tidak punya kepercayaan, Bung. Orang Romawi itu nggak punya kepercayaan. Iya, mana? Iya, Mana apa tunjukin buktinya? datanya? Mitologi Yunani itu kan ada. Iya, tapi mana yang Anda bilang Bukti konsepnya apa yang Anda mau tanya? Bukti apa? Konsepnya Kan mana? mitologi Yunani itu kan ada lebih dulu. Mitologi Yunani itu lebih dulu. Mereka mengakui adanya dewa Jupiter, dewa langit, pencipta, pemberi hukum. Kita mau dewa Yamaha terserah lah. Yang penting sekarang Nah, itu kan ada ya kan? Bahwa dewa-dewa mereka itu berkembang biak, betul kan? mana sekarang kau bicara konsep, bukan dewanya lagi nih konsep. Nah, ini mana konsepnya bicara data? Konsepnya Mana? itu mereka juga memahami adanya Trinitas. Iya, mana, Sama mana? seperti itu. Mana? Oke. Jadi kata mitologi ini satu adalah menurut semua satu keyakinan. Bang Besar, coba dibuka dulu, kita lihat dulu ke arti mitologi itu apa. Bisa nggak dibuka arti mitologi? Kemana-mana kau cari data. Enggak, sabar. Zeus Jadi Father atau sabar. Jupiter. Zeus Enggak. itu disebut sebagai dewa Bapa atau Zeus Father. Enggak, jadi begini, Atau kita mau Jupiter lihat dalam kepercayaan Yunani. Enggak, saya mau lihat kamu sepintar Sufitri apa. dalam bahasa Sanskerta sebagai Tuhan Saya- Bapa atau Zeus, Semua sabar. atau Daus, Ya, atau Theos, atau tunggu Tuhan. dulu. Saya mau lihat kamu sepintar apa dengan dibanding dengan otak saya. Tolong membesar di dulu arti mitologi. Ya, pintar. Betul itu. Oke, apa arti mitologi? Karena menurut semua mitologi itu suatu kepercayaan. Sama seperti Krishna, penjelmaan Dewa Wisnu, Yesus, Oke, kita penjelmaan buka Dewa dulu Bapa, mitologi. Tuhan Bapa. Oke, Apa yang tunggu kurang, cuma. Bung? Nggak usah. Istighfar, Oke, istighfar. Bertobat. Arti mitologi supaya mereka tahu kamu itu siapa dibanding dengan Bililin 7. Otak kamu sampai di mana? Ya, Bukan kamu arti di mitologi. Google. Itu buktinya di Google kau otakmu. Sok pintar. Mitologi. Google. Mitologi adalah sekumpulan mitos dan legenda yang berasal dari Yunani kuno dan berisi kisah-kisah mengenai dewa dan pahlawan, Betul. sifat dunia dan asal-usul serta makna dari praktek ritual dan kultus orang Yunani kuno. Belum paham. Ini tentang mitologi Yunani ya. Enggak. Arti mitologi bukan mitologi Yunani. Oh, oke, bentar. Kemudian ini yang terakhir, kemudian kita akan masuk ke tata rasul supaya ngerti, supaya mereka mengerti. Kasihan. Ya, Pak. Kasihan Istilah tuh petisi Cuma tuh, goblok Nanti semua itu tuh muncul lawan. lagi bahwa ada lagi bahasa Al-Quran lebih duluan daripada buku Islam. Sabar, Suma. Kau ini gurundamu ini lagi mengajar. Kau ini Orang bicara tiga kata, sabar. Habis itu saya Tunggu tunggu dulu. Hebat kali. Nah, mitologi, arti mitologi. Ini kan istilah Bang Billy, jelas nggak sih? Bang Billy, jangan bawa doktrin biar bisa keluar dari tuduhan Zeus. Nggak bisa bawa doktrin karena doktrin memang Istilah betul harus keluar dari sana. Mitologi dapat berarti kajian tentang mitos. Telan itu. Misalnya mitologi perbandingan maupun sebuah himpunan atau koleksi mitos-mitos, misalnya mitologi Inka. Dalam folkloristika, suatu mitos adalah kisah suci yang biasanya menjelaskan bagaimana dunia maupun manusia dapat terbentuk seperti sekarang ini. Meskipun dalam pengertian yang sangat luas, istilah tersebut dapat mengacu kepada cerita tradisional. Cerita tradisional. Ya, artinya tidak bisa dibuktikan. Cerita Tapi mitologi itu ada kan? Mitologi Yunani itu ada kan?
Ya, tapi itu kan bukan pembuktian atau suatu keyakinan. Tidak ada orang berkeyakinan pada mitologi. Belajar dikit. Gas Rasul. Ini adalah tempat bangunan daripada Rasul Paulus di abad pertama. Ini kalian harus juga sejarah ini. Oke, ini Gas Rasul. Apaan itu, Bill? Bill? Tenang, Gurunda lagi bicara ini. Gurunda lagi bicara. Oke, Gas Rasul ini berdiri dan Apa itu? Gas Rasul ini adalah tempat. Jaringanku agak jelek loh, putus-putus. Iya. Jadi Gas Atau Rasul suara ini adalah Billy yang jelek? suaraku mungkin. Jadi Gas Rasul ini adalah dibuat 2000 tahun yang lalu, tempat peristirahatan Rasul Paulus. Ya, ingat ya, ini jadi kata Rasul itu sudah melekat lebih dulu pada siapa? Rasul Paulus, Santa Paulus. Data apa yang kamu bawa ini, Bung? Ini bangunan ini, tempat bangunan. Apa salahnya Google? Kamu nggak tahu kata Google itu apa? Kamu nggak tahu Google itu apa? Belajar dulu kau. Google. Daripada tidak ada data. Di Google itu ada bangunan yang diceritakan. Nah, data saya kan jelas. Iya. Al-Quran saya kan pertama yang mengatakan Iya. kata Rasul. Nah, kitabmu yang mengatakan kata Rasul di Oke. original. Kata Rasul itu dalam Al-Quran lebih dulu. Karena Gas Rasul sudah ada di abad pertama di Malta. Ya, bangunan Gas Rasul sudah ada di abad pertama, tempat peristirahatan Rasul Paulus, dan gelar Rasul lebih dulu di pundak Rasul Paulus. Kemudian di abad ke-8 Ambil dari mana? Apa? Itu Ambil dari tadi. mana kata Rasul itu 2000 tahun yang lalu, ambil kata dari mana Rasul itu kalau Iya. bangunannya. Yang penting bangunannya ada menulis Gas Rasul. Loh, kenapa kau? Loh, kenapa Gas Rasul Paulus Santa Paulus? Sekarang kamu pikir Gas Rasul Santa Paulus. Jadi gedungnya itu ada maksudnya tahun yang sudah lalu. berusia 2000 tahun. Betul. Oh. Iya. Dan tulisannya juga tulisan Gas Rasul Gas itu Rasul. juga sudah Betul 2000 tahun lalu. Tulisannya Betul. pakai cat warna apa itu tintanya? Oh. Sudah Oke, agak memang renovasi. Saya jadi ingat, saya jadi Bro Juma, sama saya jadi ingat sebuah gedung yang baru ditulisi. Bentar, Bro Juma. Terus dikatakan itu tulisannya Seperti kata Rasulnya itu sudah 2000 tahun. Seperti bentar. otaknya. Seperti Tapi misalnya Ustaz, Candi pinter. Borobudur itu kan ada perbaikan, ada renovasi. Semua kan tetap ada untuk apa namanya memelihara keutuhan peninggalan tersebut gitu loh. Kamu nanti mengenal kata Rasul di dalam Al-Quran kamu. Gelar Rasul itu sudah ada di abad pertama. Itu sudah melekat. Dari mana kata kamu Rasul. tahu bahwa itu sudah ada di abad pertama kata Rasul itu di gedung itu? Coba kau tulis. Kau lihat tulisan itu namanya Gas Rasul dari 2000 tahun yang lalu dibangun. Itu ada catatannya data. Bangunannya Kau baca aja. mungkin, oke. Bangunannya mungkin, iya. Tapi Bangunan tulisan itu- Rasulnya itu bangunan kapan itu- ditulis? Bangunan itu dari dulu namanya itu Gas Rasul. Tempat peristirahatan Rasul Paulus. Nah, kalau gitu dari mana bangunan itu orang-orang yang menuliskan ambil kata Rasul? Banyak bahasa-bahasa itu dimasukkan ke dalam literasi orang-orang Arab, kemudian masuk ke dalam bahasa Al-Quran. Jadi semua juga kalau kita lihat Al-Quran itu kan apa benar semua bahasa Arab atau bahasa Syria? Oh gitu. Bang Jadi Basra bangunan- Bantustin mau naik katanya. Ya. Oke, Jadi oke. bangunan ini sudah 2000 tahun dan memang tulisannya gitu, Rasul. Oh, itu data kan? Itu kan sudah data, Gazin Rasul. Ya, selamat Iya, datang di maksud- kebenaran. Sudah, selamat datang di kebenaran. Maksudnya tulisannya memang sudah 2000 tahun usianya. Sudah jelas datanya, nggak usah ditanya lagi. Oke? Oh, Kamu gitu. silakan bantah datanya itu. Kata Rasul itu sudah lama tertulis di situ. Kamu bantah aja. Jadi saya rasa saya malas untuk bicara terlalu halu. Oke? Selamat datang di kebenaran. Justru ini halu namanya. Kalau Anda mengatakan tulisannya sudah 2000 tahun usianya itu tulisan. Malah saya berbicara dengan tong kosong. Nggak ada data. Allahu Akbar. Nggak ada data. Terbantahkan semua. Nggak ada data. Oke? Iya, gedungnya itu kapan didirikan? 2000 tahun yang lalu. Sudah ditulis, sudah ditulis, sudah Terus ditulis. tulisannya itu kapan? 2000 tahun yang lalu juga tulisannya. Jelas. Di mana dituliskan bahwa tulisannya tertulis begitu 2000 tahun yang lalu? Sudah jelas. Sekarang kamu bantah aja itu tulisan baru. Silakan kamu bantah. Udah malam saya teriak-teriak. Silakan kamu bantah. Terus kata Rasul ini kalau 2000 tahun yang lalu sudah ada diambil dari mana?
Ya, contoh sholat aja diambil dari bahasa Arab masuk ke dalam, kalian bilang bahasa Arab. Nabi itu juga dari bahasa Ibrani, kalian bilang bahasa Jadi Arab. cuman alasan kayak Iya, kan? gitu aja. Lah, kan begitu. Oh, Tauhid juga kan dari Tewahedo, Iya, kalian iya, bilang bahasa iya. Arab. Semua kalian klaim bahasa Arab. Bagaimana Di sini kalian? jam 2, saya di sini jam 2. Semua diklaim bahasa Arab semua. Udah. Bahasa Indonesia juga mungkin bahasa Arab, ya sudah, kalian ambil semua. kok putus asa begitu, Bil? Enggak, mungkin juga semua ini dari bahasa Arab, ya sudah. Semua Christian Preach juga dari bahasa Arab. Kalian ambil semua aja bahasa Arab. Makan tuh bahasa. Bukan begitu loh, kebenaran itu harus ditegakkan. Bukan hanya asumsi klaim semata. Bahasa 100 tahun aja bahasa itu bisa berubah, bos. Makanya belajar. Iya, itu tadi kan Anda bawa kata Rasul memperlihatkan apa, gambar apa tadi itu? Gambar gedung. Silakan Sehingga Anda baca mengatakan aja. lebih duluan gedung itu daripada Islam, kan gitu. Dengan alasan di situ sudah tertulis God's Rasul. Nah, gimana kalau misalnya baru-baru aja ini dituliskan seperti itu? Gimana tuh? Bahasa apa sih ini, Bro? Ya saya kira udah ya. Udah ya, Bill. Kita sudahi ya, atau masih mau masuk tadi, penasaran Anda mencari pengakuan Yesus sebagai anak? Oke guys. Itu siapa dulu Bang Justi Oke itu guys, Bang Suma. saya mau closing statement dulu bahwa Ya, Gajian Rasul itu atau Gas Rasul itu adalah bagi bangunan yang didirikan 2000 tahun yang lalu. Silakan Anda bahwa Gas Rasul itu adanya di abad keberapa. Nah, gelar pertama dipakai oleh Rasul Paulus itu adalah Gajian Rasul. Itu dari kata saliat, penyebaran daripada saliat orang-orang Yahudi. Kata saliat kemudian jadi Gas Rasul. Oke? Itu harus dipaham. Jadi Rasul pun dalam bahasa Ibrani artinya saliat. Itu yang kalian harus pahami. Jadi sebenarnya yang memegang lebih dulu kata adalah Rasul Paulus yang sering kalian hina. Selamat datang di kebenaran. Iya. Oke. Ada lagi? Saya masih belum puas, saya masih mau minta data yang tadi. Yang mana tuh, Bang? Yang kamu bilang Yesus anak Zeus. Oh, Anda kok jadi panikan gitu ya? Yesus Kenapa itu panik? anak Maria. Saya Yesus itu kamu anak yang Maria. panik. Kamu tuh yang panik. Kok panik bisa pula jawab saya? soalnya mereka mau panik. Kok panik? Kenapa panik? Semua bisa jawab, Yesus kamu bukan. nggak bisa kasih Tapi bicara Bang, datanya. kenapa dibilang Yesus itu anak Sakeus? Oh, bukan. Maksud saya, kan awalnya saya awali dengan pernyataan di mana pengakuan Yesus itu sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Kalau tidak ada, berarti dia anak dewa. Seidentik maksudnya dengan anak dewa itu. Berarti Ya kamu kan? menghujat kan? Kok menghujat, Bung? Hmm? Kan hanya dewa yang punya anak kan? Kalau Tuhan kan tidak punya anak, benar nggak? Betul nggak? Kan kalau dewa itu kan biasa punya anak tuh. Ya sudah. Dewa-dewa orang Yunani kan punya anak. Data dalilnya aja. Di mana dikatakan Yesus itu anak Zeus. Sudah. Lah memang nggak ada datanya karena Yesus itu bukan anak dewa. Berarti kamu Dia itu utusan Tuhan. Kamu Bukan saya nuduh. Saya minta data pengakuan Yesus. Berarti Pengakuan kamu ngomong Yesus. saya kentut, betul kan? Aku aja sudah cuma. Saya minta data di awal mana pengakuan Yesus sebagai anak Allah, kan gitu. Tetapi tetap saja Anda tidak bisa nunjukkan, tetapi tetap saja Anda mengimani dia anak Allah. Berarti ada kesamaan dengan konsep mitologi. Tuhan punya anak, kan gitu. Dewa punya anak, kan gitu. Makanya saya kasih data. Kisah Para Rasul 14 nomor 12, Barnabas pun orang-orang dahulu di Antioquia menyebut Barnabas itu sebagai Zeus. Artinya pemahaman tentang dewa Zeus itu sudah masuk ke dalam ranah pengajaran Bible. Memang ada disebutkan. Berarti penulis kitab saudara mengenal apa itu dewa Zeus, apa itu dewa Hermes. Kan ada di kitab saudara itu. Tapi kami umat Islam enggak. Kamu kan tukang cocok logi. Jadi yang benar gimana? Jadi maksud daripada penulisan Kisah Para Rasul 14-12 ini apa? Ya baca sini, baca Matius sini. 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kesaksian dari Allah Bapa sendiri. Kecil suaranya Bang Justin, kecil suaranya Bang Justin. Suaranya Bang Justin kecil banget. Matius 3 ayat 17. Sudah keras suara saya? Sudah. Ya, sudah. Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku itu adalah Allah Bapa. Jadi yang berbicara dari surga ini Bapak. Iya, demikian yang disaksikan Berarti orang-orang tadi. Oke, berarti Yesus ketika dia mengatakan engkau tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa keluar, itu salah. Sebentar dulu, jangan lari. Intinya
Bapak sendiri yang mengakui bahwa Yesus adalah anaknya yang berkenan. Nah, itu dia Selamat makanya datang kutanya. kebenaran. Jangan Itu lari dulu, makanya Bang. kutanya. Anda akui dulu kalau saya sudah menjawab. Iya, ini Jangan kutanya. berkata dulu. Ini saya tahu, saya ngerti. Dalilnya Matius 3, paham saya. Sesudah Yesus dibaptis itu diterangkan dari nomor 16-nya. Sesudah Yesus dibaptis, segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Kudus seperti burung merpati. Lalu kemudian terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihat Tuhan, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Mana yang benar ini? Kamu dengan baik-baik ya, di Matius 27 ayat 54. Seorang perwira Romawi yang menyelipkan dia dan anak-anak buahnya yang mengatakan, dan seorang perwira dan mereka yang bersamanya sambil menjaga Yesus, setelah menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, mereka sangat ketakutan dan sambil berkata, sesungguhnya dia adalah putra Elohim. Itu saksi hidup. Iya, tapi kan menurut kitab saudara, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tapi ini suara yang didengar oleh Matius ini suara siapa? Yang ini dibuktikan apakah Yesus anak Allah, ya? Di mana Yesus mengatakan itu? Saya langsung kasih dalilnya. Bapak sendiri yang mengatakan itu. Kalau Yesus ada nggak? Yesus banyak. Yesus mengatakan rumah Bapakku. Nah, ketika dia menyucikan bait suci, orang-orang berjualan, dia mengatakan ini rumah Bapakku. Ketika Yesus menjelaskan tentang surga, di rumah Bapakku. Perkataan Yesus itu. Maksudnya yang saya tanya, pengakuan dia bahwa dia anak Tuhan, anak Allah itu di mana? Loh, kalau Anda berkata ke ayah Anda, ayahku, Anda nggak perlu tafsirkan lagi, Bang. Sudahlah, jangan lari kemana-mana. Kita bahas. Tapi iblis sering mengatakan Yesus itu anak Allah. Dengan kerendahan hati, iblis Anda yang selalu mengatakan itu. Bang. Tidak perlu. Nah, sekarang pengakuan Yesus sendiri mana? Loh, ketika Anda mengatakan bapakmu, itu bapakmu beneran bukan, Bang? Tidak, pengakuan Yesusnya mana? Pengakuan bahwa dia itu anak Allah. Logikanya ketika Anda ke orang tua Anda, ayah kandung, mengatakan ayahku, rumah ayahku, bukan rumah ayah tetanggaku. Jadi Yesus tentu mengatakan kalau itu rumah bapakku, dia punya bapak. Bapak maksudnya apa ini? Bapak maksudnya apa? Tuhan atau apa? Enggak, maksudnya bapak ini maksudnya apa? Kegagalan apa? Kalian memahami ya istilah anak itu dalam pengertian walad. Ya udah, makanya saya gagal memahami. Di dalam buku Sarjana Islam sendiri, sebentar. Saya jelaskan, ini kan bahas Kristen nih ya. Saya punya buku nih banyak nih. Dr. Mu'in Siri mengatakan, ya ketika ada istilah ini ya, saya ada buku ini, polemik kitab suci, ya. Dia menuliskan dengan konteks yang sangat baik. Sebenarnya ada kesalahpahaman. Kekristenan tidak pernah mengatakan bahwa istilah bapak dan anak itu istilah biologis. Yang ada di Quran itu, yang di Quran itu di surah 112 ayat 3, Allah tidak beranak dan diperanakan itu dalam pemahaman biologis, walad. Karena saat itu konteksnya memang di sana al-ilah itu yang ada di sekitar Mekah, di sekitar Ka'bah itu memang beranak dan punya istri seperti dewa-dewa. Masa saya lebih paham konteks Quran, Bang? Iya, maksud saya kalau demikian. Nah, dan juga di Munim Siri ya, itu dia. Bapak dan itu juga tambahan sedikit Pak Justin, itu Munim Siri juga mengatakan bahwa Al-Quran sedang tidak mengkritik Tritunggal. Saya rasa itu cerdas sekali. Ya, jadi Bapak di situ apa? Sebentar dulu ya, ini saya kasih Bapakku, ya. Bapakku maksudnya Tuhanku atau ayahku? Ya. Yang mana yang benar? Ya, Matius 11:25, nanti kita bahas itu ya. Ini kita main data ya nih. Ini buku dari Sarjana Islam sendiri loh. Tuh, ya. Kita bicara di sini banyak kok. Ketika Quran menyinggung masalah Uzair putra Allah, tidak ada saat itu maupun saat ini sekte heterodoks sekeras apapun dari Yahudi itu menganggap Ezra itu anak Allah, putra Allah, tidak. Tapi kenapa Quran itu Muhammad menyinggung itu? Kan menjadi pertanyaan, siapa Kristen dan Yahudi yang dihadapi oleh Muhammad di Madinah? Nah, justru karena itu Bang, kita nggak perlu terlalu jauh mencari kambing hitam. Sekarang jawab aja dengan jujur, Bapak di sini siapa menurut Yesus? Ayahnya atau Tuhannya? Kan gitu poinnya. Supaya kita sederhanakan. Lukas 22 ya. Ayahnya atau Tuhannya, Bapak itu? Yang jujur. Saya bacakan dulu. Berat kan? Berat memang. Enggak berat. Ini kan saya. Ya, sekarang jujur jawab. Di situ ayahnya atau Tuhannya? Bapak itu ayahnya. Benar. Bapak itu papinya atau Tuhannya? Coba. Enggak perlu Anda tanya, saya jelaskan ya. Matius 11 ayat 25 ya. Saya buka Alkitab ya. Matius 11 kemarin kan sudah kita perdebatkan ini, Bang, waktu saya dengan Jeki Sembiring. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu," umumnya siapa? Bapa Tuhan langit dan bumi.
Berarti itu Tuhannya. Betul, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus Aku orang bertuhan. Kristen, sebentar. Yesus bertuhan, betul. Oke. Ini Matius 11 ayat 25. Dengarkan itu teman-teman Kristen dari sekte Belum lain, titik, ya. belum titik. Bahwa Yesus itu bertuhan. Anda jangan buru-buru memperkosa, Bang. Sabar. Loh, mau apa lagi? Anda sudah mengaku Yesus bertuhan. Sudah final Itu kan harapanmu. Jadi maksudnya pada saat dia di dunia dia Maka bertuhan, dari itu, sebentar. setelah dia ke atas ke langit dia jadi Tuhan gitu. Belum selesai, Oke, silakan. Kau diam dulu, Zuma. Kau diam dulu. Ayat 26. Oke, baik. Saya pamit dulu ya semuanya. Makasih. Ya, makasih. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, ayat 26. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Yang dimaksud apa? Di sini konteks Tuhan itu adalah kepenguasaan. Karena di dalam kekristenan, hal tentang Allah itu dinyatakan dalam konteks kerajaan, kepenguasaan. Makanya Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus mengatakan apa dengan tegas? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yesus Kristus ke tanah Galilea, dia pun mengatakan hal yang sama di awal misinya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, konteks Tuhan di sini bicara kepenguasaan Tuhan Allah Bapa sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai raja. Dan ternyata dalam tujuannya untuk memulihkan segala sesuatu, kepenguasaan ketuhanan ini diserah kuasakan. Ingat ya, diserah kuasakan kepada Yesus Kristus demi apa? Demi manusia ini mampu melihat keberhasilan Adam yang pertama yang gagal dan dipulihkan oleh Yesus. Makanya di Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di langit diserahkan kepadaku. Saya baca dalilnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Tapi apakah kemudian kepenguasaan Bapa itu hilang? Tidak. Karena ini cara kerja Allah supaya Allah mewahyukan segala sesuatu itu menurut batas-batas kemampuan manusia. Filipi 2 ayat 11, ini bicara Yesus yang dimuliakan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan atau penguasa. Ingat belakangnya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau Islam bicara tauhid uluhiyah, penyembahan berpusat kepada Allah. 600 tahun sebelum kalian ada, kami sudah mengenal itu. Jadi tidak liar. Konsep ketuhanan Yesus bicara tentang kepenguasaan. Gantian. Sebentar. Harus diselesaikan dulu Bang Zuma. Jangan dipotong-potong. Silakan. Ya biarin, mungkin udah nggak tahan bro. Silakan. Iya, jadi sangat menarik ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu bertuhan. Lantas kemudian ujung-ujungnya Yesus itu adalah yang diberi kuasa. Lalu kemudian Anda melarikan kepada konsep uluhiyah. Tidak nyambung itu Bang. Bukan karena Yesus memparalelkan supaya abang paham. Iya, saya sangat paham. Saya sangat paham. Salah satu metode dalam berapologetika bukan membandingkan ya, kami nggak boleh. Itu memparalelkan supaya teman-teman tuh membantu teman-teman dari lintas iman ini memahami konteksnya. Bukan membandingkan. Kami tidak butuh pembandingan atau justifikasi dari iman kalian, tidak. Gitu. Silakan. Iya. Yang pada intinya Yesus itu bertuhan. Udah final di situ. Artinya apapun, apapun yang Anda bangun kemudian, udah selesai di sana. Karena Yesus ketika menyebut Bapakku, ternyata itu bukan ayahku, bukan papiku, tetapi dia adalah Tuhanku. Udah final. Kita pisahnya di situ. Karena kami umat Islam tidak mungkin menuhankan sosok yang bertuhan. Apapun kemudian yang Anda ingin katakan, bahwa dia itu mau menyelamatkan dan seterusnya, itu udah final karena semakin menguatkan iman Islam. Bang, jangan langsung dibandingkan dengan Anda. Makanya kan tadi saya sudah remind, saya contohkan, jangan membandingkan, memparalelkan, dan ada gap. Konsep ketuhanan di tempat kalian dengan kami berbeda. Karena di tempat kalian Tuhan otomatis Allah. Kalau di tempat kami Tuhan tidak otomatis Allah. Karena kata Adonai, kata Kurios itu bisa untuk raja. Adonai kepada Daud, ya, Kyrios kepada Rasul, Nabi bisa. Kyrios Yohanes. Jadi ketuhanan Allah Bapa, ketuhanan Yesus Kristus itu bicara tentang kepenguasaan, kepemilikan dan sebagainya, bukan bicara keilahian. Nah, ketuhanan Yesus Kristus itu tercakup di dalam kekristusannya. Ini yang teman-teman muslim tidak paham. Padahal di tempat kalian juga Al-Masih itu juga disembah di At-Taubah 31, di An-Nisa 172. Al-Masihu, konsep Al-Masihu juga literatur Islam mengatakan itu kerajaan juga, penguasa. Meskipun ada yang mengartikan Al-Masih seperti Indra Moses tadi siang, maaf saya menyebut nama, mengatakan itu berdiri sendiri. Tapi kan nggak boleh dibandingkan gitu Bang. Di tempat kalian ketuhanan itu beda dengan kami. Iya, betul. Makanya aku bilang final di kami gitu. Final di kami bahwa Yesus itu adalah makhluk bertuhan. Udah selesai di situ. Nggak bisa, ya. salah. Bukan Yesus itu Isa, Bang.
Isa. Final di kami itu final di kami. Anda mengaku Yesus itu bertuhan. Jangan di framing, jangan dibandingkan. Jadi di Anda itu Isa, nggak masalah, kami nggak keberatan. Kalau Yesus yang adalah Kristus di Alkitab kami, itu dia adalah Tuhan. Adam pun Tuhan. Tuhan yang bertuhan gitu kan di dalam agama kalian kan? Saya kasih dalilnya ya. Tuhan yang bertuhan kan? Sebentar ya. Ya, Anda gini Bang ya. Ini saya kasih di Mazmur 8 ya. Ini Raja Daud ini bukan raja kaleng-kaleng, ini tokoh yang luar biasa ya. Ini ya, seruan manusia hina sebagai makhluk mulia. Bagaimana Daud ini menggambarkan Adam itu sebagai manusia yang sangat mulia, meskipun dikatakan di sini apa? Ya. Nah, ayat 5 nih ya. Apakah manusia, ini bahasanya Adam ya, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan memuliakan dan hormat. Jadi filosofi dasar iman Kristen, manusia itu mahakarya ilahi di atas malaikat. Tetapi sudah rusak, bahkan bisa menjadi sama seperti iblis, bahkan lebih buruk tingkah lakunya dari hewan. Ini yang dipulihkan di 2 Petrus 1 ayat 4, keselamatan itu pada hakikatnya adalah mengambil kodrat ilahi. Wahyu 22 ayat 19 dan Wahyu 2 mengatakan mengembalikan kepada hukum yang mula-mula, yaitu hukum yang terhubung ke pohon kehidupan, bukan hukum yang terhubung kepada pohon pengetahuan baik dan jahat yang menggambarkan hukum Taurat. Jadi itu mengapa tadi Daud sampai mengatakan bahwa manusia itu sangat tinggi derajatnya, bukan Allah tetapi segambar dan serupa dengan Allah, tetapi bukan berarti menyamakan hakikatnya. Artinya apa? Manusia itu seperti Rasul Paulus katakan, seperti gelas, seperti periuk yang dibuat oleh penjunan yaitu Allah untuk menampung Allah itu sendiri, sehingga alam semesta ini mampu melihat Allah melalui manusia. Tapi Allah bukan manusia. Kami mentaati Yesus bukan karena Yesus manusia. Ya, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu pada hakikatnya itu merujuk pada ketuhanan. Iya, kamu abang ini jangan ngajarin saya. Kamu nggak perlu ngajarin saya. Saya paham itu. Saya ngerti. Tapi orang Indonesia ketika dia berbicara mengenai Tuhan sudah bisa membedakan dengan Tuhan. Oh tidak, ada gelar Raja Aditya Warman Tuhanku, Mantrolop Janaka kok. Ya, itu cerita itu di Indonesia ini bang, di Indonesia ini kalau orang berkata Tuhan itu sudah beda dengan Tuhan. Anda tahu kalau orang berbicara Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Itu sepupunya Raja Majapahit bang. Itu di Nusantara. Astagfirullahaladzim. Loh, kok astagfirullah? Itu sepupunya. Saya belum pernah mendengarkan orang Kristen memanggil manusia dengan sebutan Tuhan loh. Tuhan Markus. Biasanya dia panggil Tuhan Markus. Ini Tuhan Petrus. Kekristenan mempertahankan tradisi menggunakan kata Tuhan karena kami yang menggunakan kata itu, bukan Quran Anda, Bang. Oke, itu cara Anda ngumpetin posisi Tuhan Anda yang terbentuk dari manusia sebenarnya kalau kita mau jujur. Makanya saya tanya kepada saudara, Bapak di situ sebagai ayah atau sebagai sembahan? Atau sebagai Tuhan. Tapi kata Tuhan Anda pelintir lagi Tuhan. Anda ingin keluar daripada konsep Tuhan Anda bertuhan. Anda larikan lagi Tuhan itu Tuhan. Tuhan bahasa Indonesia ya, kita buktikan konsisten tidak. Di sini tidak dikatakan Tuhan itu hanya untuk Allah, itu tidak. Astagfirullahaladzim. Ini KBBI. Bung, bukan berbicara mengenai KBBI, Bung. Orang Kristen Indonesia tidak pernah memanggil Tuhan manusia itu dengan panggilan Tuhan. Sebentar dulu, makin malam makin rame. Ayo,
ini tuh tes polusi. Masa saya harus diam terus mendengarkan ceramah yang tidak ada isinya? Ayo tes. Satu-satu katanya, satu-satu. Giliran saya bicara. Sebentar dulu. Soalnya udah malam loh, saya mau tutup juga ini. Jadi silakan ini dilanjut besok lagi. Sebentar dulu. Oke, silakan dulu. Acuan Bro Cuma mengatakan bahwa Tuhan itu sudah pasti Allah. Boleh Bukan saudara Erben, bukan. Gini, ketika Yesus mengatakan Bapakku yang di surga, apakah maksudnya di situ adalah ayahku yang di surga atau sembahanku atau penciptaku yang di surga? Yang mana yang benar? Ayahku atau penciptaku atau sembahanku? Sebelum saya jawab itu, acuanmu tentang kata Tuhan itu otomatis menuju itu Allah apa? Nggak usah ke sana, Bung. Nggak usah ke sana, Bung. Saya ngerti kata Tuhan berubah menjadi Tuhan. Saya paham itu. Oke. Acuanmu. Ini kita berbicara mengenai Bapak. Bapak itu siapa menurut Yesus? Saya nggak ke situ. Supaya Al-Quran itu tidak keliru menurut saudara Justin tadi itu kan keliru antara Kristen Nasara Yahudi apa yang Bang bicara. Nah sekarang coba buktikan di mana kelirunya Al-Quran ketika yang dimaksud Bapak di situ oleh Yesus itu adalah sembahannya, pencipta dirinya. Enggak. Nah itu kan enggak. Jadi Bapak di situ ayahnya gitu maksudnya. Nanti kau jawab ya pertanyaan saya tadi. Acuanmu mengatakan bahwa Tuhan itu pasti Allah. Artinya Yes. atau Robbi itu artinya Allah pasti. Dan itu Allah is within. Nanti akan kita masuk dan saya sudah siapkan data. Oke. Iya, betul. Besok dilanjut lagi. Nanti besok di nanti besok di Bang Cuma bawa data, Bang Erben bawa data. Saya boleh tambahkan sedikit nggak? Sebentar dulu. Oke, iya. Silakan. Orang Yahudi sejak zaman PR. Orang Yahudi lagi yang dibawa-bawa. Sesembahan mereka. Simple sekali loh Bang Erben. Yesus memanggil Bapak di situ sebagai ciptaannya, sebagai penciptanya, sebagai ayah. Nanti besok dilanjut lagi. Terakhir nih kasih yang lain bicara dulu. Nanti besok diskusi lagi. Saya kasih tahu ya. Orang Yahudi memanggil sembahan mereka itu sebagai Bapa. Yesus itu dalam hakikat manusianya dia sebagai orang Yahudi. Maka dia memanggil kepada Adonai Elohim itu sebagai Bapa. Nah, itu kan sudah jelas. Di situ Bapak maksudnya itu ayahnya atau Bapak dalam perspektif orang Yahudi sembahan Tuhan yang penciptanya gitu. Disampaikan dulu Bang. Jadi kita gali. Nggak, masalahnya kasihan Bu Noni ini mau tutup. Bentar dulu. Alul Kitab ketika saya jelaskan tadi bahwa orang Yahudi memanggil Allah Sang Pencipta sebagai Bapa, mengerti bro? Ngerti, berarti Anda menyamakan Yesus juga itu bertuhan kan? Sebentar. Mempersembahkan segala sesuatu kepada penciptanya kan? Anda kalau ngomong terus kapan Pak Erben selesai? Silakan. Terus kapan saya ngomong, Bung? Kapan saya manusia hina sebagai makhluk mulia. Bagaimana Daud ini menggambarkan Adam itu sebagai manusia yang sangat mulia, meskipun dikatakan di sini apa? Ya. Nah, ayat 5 nih ya. Apakah manusia, ini bahasanya Adam ya, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan memuliakan dan hormat. Jadi filosofi dasar iman Kristen, manusia itu mahakarya ilahi di atas malaikat. Tetapi sudah rusak, bahkan bisa menjadi sama seperti iblis, bahkan lebih buruk tingkah lakunya dari hewan. Ini yang dipulihkan di 2 Petrus 1 ayat 4, keselamatan itu pada hakikatnya adalah mengambil kodrat ilahi. Wahyu 22 ayat 19 dan Wahyu 2 mengatakan mengembalikan kepada hukum yang mula-mula, yaitu hukum yang terhubung ke pohon kehidupan, bukan hukum yang terhubung kepada pohon pengetahuan baik dan jahat yang menggambarkan hukum Taurat. Jadi itu mengapa tadi Daud sampai mengatakan bahwa manusia itu sangat tinggi derajatnya, bukan Allah tetapi segambar dan serupa dengan Allah, tetapi bukan berarti menyamakan hakikatnya. Artinya apa? Manusia itu seperti Rasul Paulus katakan, seperti gelas, seperti periuk yang dibuat oleh penjunan yaitu Allah, untuk menampung Allah itu sendiri, sehingga alam semesta ini mampu melihat Allah melalui manusia. Tapi Allah bukan manusia. Kami mentaati Yesus bukan karena Yesus manusia. Tapi orang Indonesia ketika dia berbicara mengenai Tuhan sudah bisa membedakan dengan Tuan. Oh tidak, ada gelar Raja Aditya Warman Tuhanku, Mantrolog Janaka kok. Ya, itu cerita itu di Indonesia ini Bang, di Indonesia ini kalau orang berkata Tuhan itu sudah beda dengan Tuan.
Anda tahu Kalau orang berbicara Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Itu sepupunya Gitu loh. Raja Majapahit, Bang. Itu di Nusantara. Astagfirullahaladzim. Loh, kok astagfirullah? Itu sepupunya Saya Raja belum pernah mendengarkan orang Kristen memanggil manusia dengan sebutan Tuhan loh. Tuhan Markus. Biasanya dia panggil Tuhan Markus. Ini Tuhan masalah Petrus. Kekristenan mempertahankan tradisi menggunakan kata Tuhan karena kami yang menggunakan kata itu, bukan Quran Anda, Bang. Oke, Dalam itu bahasa Indonesia. itu cara Anda ngumpetin posisi Tuhan Anda yang terbentuk dari manusia sebenarnya kalau kita mau jujur. Makanya saya tanya kepada saudara, Bapak di situ sebagai ayah atau sebagai sembahan? Oh, ini adalah Atau sebagai Tuhan. Tapi saya kata kasih Tuhan data. Anda pelintir lagi Tuhan. Bentar, Anda Bang. ingin Kita- keluar daripada konsep kita- Tuhan Anda bertuhan. kita bicara Anda larikan Tuhan- lagi Tuhan itu Tuhan. Tuhan bahasa Indonesia ya, kita buktikan konsisten tidak. Di sini tidak dikatakan Tuhan itu hanya untuk Allah, itu tidak. Loh, Astagfirullahaladzim. ini Bung. KBBI. Bung, bukan berbicara mengenai KBBI, Bung. Orang Kristen Indonesia tidak pernah memanggil Tuhan manusia itu dengan panggilan Tuhan. Sebentar dulu. Makin malam makin rame. Ayo, ini ku eksklusif. Masa saya harus diam terus mendengarkan ceramah yang tidak ada isinya? Gimana Ayo, sih? coba. Satu katanya, satu. Giliran saya Ayo. bicara, Sebentar dulu. Soalnya udah malam loh, saya mau tutup juga ini. Jadi silahkan ini dilanjut besok lagi. Sebentar dulu. Oke, silakan. Iya. Acuan Bro Cuma mengatakan bahwa Tuhan itu sudah pasti Allah. Boleh tunjukkan bukan saudara Erben, bukan. Begini, ketika Yesus mengatakan Bapakku yang di surga, apakah maksudnya di situ adalah ayahku yang di surga atau sembahanku atau penciptaku yang di surga? Yang mana yang benar? Ayahku atau penciptaku atau sembahanku? Nah, sebelum saya jawab itu, acuanmu tentang kata Tuhan itu otomatis menunjuk itu Allah apa? Nggak usah ke sana, Bung. Nggak usah ke sana, Bung. Saya ngerti kata Tuhan berubah menjadi Tuhan. Saya paham itu. Oke. Acuanmu. Ini kita berbicara mengenai Bapak. Bapak itu siapa menurut Yesus? Saya nggak ke situ. Supaya Al-Quran itu tidak keliru menurut saudara Justin tadi itu kan keliru antara Kristen Nasara Yahudi apa yang teman bicara. Nah sekarang coba buktikan di mana kelirunya Al-Quran ketika yang dimaksud Bapak di situ oleh Yesus itu adalah sembahannya, pencipta dirinya. Enggak. Nah itu kan enggak. Jadi Bapak di situ ayahnya gitu maksudnya. Nanti kau jawab ya pertanyaan saya tadi. Acuanmu mengatakan bahwa Tuhan itu pasti Allah. Artinya Yes. atau Robbi itu artinya Allah pasti. Dan itu Allah SWT. Nanti akan kita masuk dan saya sudah siapkan data. Oke. Iya, betul. Besok dilanjut lagi. Nanti besok di nanti besok di Bang Cuma bawa data, Bang Irfan bawa data. Saya boleh tambahkan sedikit nggak? Sebentar dulu. Oke, iya. Boleh, silakan. Orang Yahudi sejak zaman PL, Orang Yahudi lagi yang dibawa-bawa. sesembahan mereka. Simple sekali loh Bang Erben. Yesus memanggil Bapak di situ sebagai ciptaannya, Sebentar dulu, Bang sebagai Cuma, penciptanya, atau Bang sebagai Cuma. ayah. Nanti besok dilanjut lagi. Terakhir nih, kasih yang lain bicara dulu. Nanti besok diskusi lagi. Saya kasih tahu ya. Orang Yahudi memanggil sembahan mereka itu sebagai Bapa. Yesus itu dalam hakikat manusianya dia sebagai orang Yahudi. Maka dia memanggil kepada Adonai Elohim itu sebagai Bapa. Nah, Itu kan sudah jelas. di situ Jadi Bapak maksudnya itu- ayahnya atau Bapak dalam perspektif orang Yahudi Enggak, sembahan jadi Tuhan yang penciptanya gitu. Disampaikan dulu, Bang. Jadi kita hargai. Enggak, masalahnya kasihan Bu Noni ini mau tutup. Bentar dulu. Alur kitab ketika saya jelaskan tadi bahwa orang Yahudi memanggil Allah Sang Pencipta sebagai Bapa, mengerti bro? Ngerti? Berarti Anda menyamakan, Anda menyamakan Yesus juga itu bertuhan kan? Sebentar. Mempersembahkan segala sesuatu kepada penciptanya kan? Anda kalau ngomong terus kapan Pak Erben selesai? Silakan tarik. Terus kapan saya ngomong, Bung? Kapan saya bisa ngomong? Ngomong dari tadi. Ini nenekmu kiper. Tadi Justin yang ngomong, sekarang muncul Erben, giliran saya ngomong. Adil kalian, forumnya kayak begini. Bentar. Alur kitab mengerti nggak maksud saya bro? Nggak usah lebay Erben. Ahli kitab itu mempercayai Tuhannya itu Hasem, pencipta langit dan bumi. Nah sekarang yang saya tanya itu Yesus, apakah Yesus menyebut nama Bapa itu sebagai ayahnya, papinya, atau Bapa dalam arti kata sama seperti orang Yahudi menyebut penciptanya? Itu aja loh. Sudah pasti. Oh berarti Yesus itu ciptaan dong? Bukan. Aduh, makin malam makin Berarti kalau bukan ciptaan berarti itu ayahnya yang dia panggil. Oke. Nah kan dia nggak percaya. Abang ini memang ahli komen sebenarnya. Lanjut. Begini ya. Ya sudah, kalau kan cuma ada pembeda tuh. Anda membawa Tuhannya Yahudi dengan panggilannya orang Yahudi kepada Tuhannya. Lantas Anda mengatakan Yesus itu orang Yahudi, dia panggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Apakah sebagai ayah atau sebagai pencipta? Ini udah dibilang. Bisa selesaikan dulu. Sebentar dulu Bang Cuma biar Bang Erben sebagai bicara. ayah Udah atau sebagai malam nih, pencipta, saya silakan. mau tutup. Udah malam saya mau tutup, saya mau istirahat. Jadi gini ya. Jadi Bapa itu artinya sumber, itu artinya pencipta.
Oke. Dan Yesus Berarti bilang, Yesus menyebut "Bentar penciptaku, Bapakku dalam kurung penciptaku. Betul? Belum selesai ngomong, aduh gimana ini? Katanya ibu buru-buru. Ini Iya, kalau maka- dibiarin ini Bu 4 jam ini biarin udah aja, berhenti. biarin aja dia ngomong. Ngomong aja terus, nggak apa-apa. Ngomong aja. Iya. Jadi ketika Anda mengatakan Bapak sama dengan pencipta, berarti Yesus menyeru Bapakku berarti sama dengan penciptaku. Atau Anda lebih milih ayahku. Oke, tadi saya sudah jelaskan Bapa itu sumber. Yesus itu bersumber dari Bapa. Yesus ngomong aku datang dan keluar dari Bapa. Makanya kalau punya telinga dua harus lebih mendengar daripada mulut satu ngerocos. Nah, berarti Punya dia mulut mengatakan itu- penciptanya atau ayahnya. Itu loh. Yang jujur Bapa dong. itu sumber. Ya, memang alam semesta ini sumbernya dari mana? Patrick? Iya Dari Bapak yang adalah sumber. Sekarang saya tanya, Kau Yesus ngerti itu nggak? Bentar, Astagfirullah. kau ngerti nggak bedanya sumber dengan pencipta? Ya, coba putar lagi lidahnya yang kenceng. Pertanyaan saya kan cuma dua tuh. Dia ini memanggil ayahnya atau memanggil penciptanya? Oke ya, kita buka. Bapa itu artinya sumber. Istilah Bapa kepada Allah, kenapa? Karena seluruh manusia juga bersumber dari Bapa. Wanita Oke. juga bersumber dari Bapa, namanya Adam. Oke. Jadi panggilan Bapa itu artinya sumber. Oke, berarti Yesus mengatakan sumberku gitu. Iya, memang betul Yesus datang dan keluar dari Bapa, firman. Kamu Berarti- berarti kok pusing? Berarti di situ bukan arti kata ayah. Loh, makanya kalau jadi manusia udah dijelasin jadi cerdas. Iya, Nah, kamu nggak usah baby. udah Jadi dijelaskan. Yesus tidak mengakui bahwa Bapak itu sebagai ayah. Oke, perhatikan ya. Berarti Ada dia di dalam ciptaan kan? Bentar dulu, dalam kitab Mazmur dikatakan, sebelum dunia diperanakkan, sebelum langit dan bumi ini. Kenapa dikatakan di situ diperanakkan? Itu berbicara bahwa seluruhnya bersumber dari Bapa itu. Dia Oke, sumber. Yesus Dan bersumber dari datang Bapa. Alam Iya, semesta dia bersumber dari Bapa. Berarti sudah Alam benar kan semesta- konsep Islam? Iya. Bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Bukan. Yang datang dari Bapa itu kan firman. Sekarang Jadi kita masuk ke panggilan Islam. Bapakku itu maksudnya apa? Bahwa Yesus datang dari Bapa. Kan udah Ya. jelas. Udah jelas kan? Iya. Firman datang dari Bapa. Ya, terus? Ya sudah. Ya, Matius 4 nomor 4, semua manusia juga Apa? berasal dari firman yang keluar dari Bapa. Gimana tuh? Di mana dikatakan Matius 4? Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Manusia Ya. hidup bukan dari roti saja, Tapi tapi dari setiap rema. Firman? Itu firman itu kata rema. aduh, Loh, kacau. kau makanya kau nggak belajar. Rema ini keluar dari mana? Loh, Asalnya rema ini dari mana? Asal rema ini dari mana? Rema itu tahu artinya rema? Itu Ya, berbicara. jawab aja dulu. Rema ini keluar dari mana? Rema itu nggak kayak gitu artinya. Makanya kamu gimana sih? Udah Bu Nani, Kau ditutup ngerti aja nggak? Bu. Bukan, Ditutup kau aja. kau mentok. Kau itu masih anak-anak lo cuma. Kau streaming. Dengarin. Firman itu keluar, dia mau rema, mau dia logos, mau dia dapar, semua keluar dari Bapak, Bung. Salah, makanya diajari. Kan kau bertanya, diajari kau nggak mau. Kau bisa bedakan. Loh, Makanya Yesus memanggil Bapakku, wahai Bapakku yang di surga. Saya boleh jelaskan. Artinya Jadi penciptaku. gini Bang Suma, saya gimana? 10 detik aja. Jadi gini, mengapa di dalam Alkitab ya manusia itu diciptakan karena mengacu kepada penciptaan Adam. Adalah Adam. Saya pikir itu ya. Nanti kita bahas mungkin besok seperti apa kemanusiaan Yesus dan seterusnya. Orang Kristen tidak pernah takut menjelaskan kemanusiaan Yesus dan keilahiannya. Karena semua terhubung dengan keselamatan. Itu. Oke. Untuk itu. Dikit lagi boleh nggak Bu? Sedikit saya terakhir Bu. Bu Roni udah capek kali itu. Iya, mau istirahat. Besok Dulu biar ya silakan Billy. Oke, kesepakatan dulu. Ketika kami bicara salah, jangan terjadi penistaan. Jangan lapor-laporin. kalau kamu berdata, Bung, kayak tadi kamu katakan Alkitab itu dari bahasa apa tadi kamu katakan? Persia. Bahasa Persia. Iya. Datanya mana gitu? Abjadnya apa? Kalau ada bagaimana? Kalau ada berarti Anda betul. Coba buktikan kepada saya. Kau akan tunduk dan tidak akan ulang-ulang lagi. Saya tidak akan kemudian membantah bahwa Alkitab itu adalah dari bahasa Arab awalnya, tapi ada bahasa Persia. Silakan.
kitab. Ternyata kitab Alkitab. kalian itu bukan dari bahasa Kitab. Yunani, dari bahasa Persia. Silakan. Sabar, kitab. Bikin dulu kesepakatan baru saya bicara. Ya silakan kau tunjukkan kepada saya bahwa Alkitab itu berasal dari bahasa Persia biar kamu ditertawakan oleh dunia. Silakan. Kitab KITAP. Apa? Apa? Kitab. Loh, apa kau ini? Kamu menyebut buku cerita dari Yunani itu bukan dengan sebutan kitab tapi Alkitab. Jadi begini, Bill, selama saya hidup di dunia kan tidak akan bebas melakukan kebohongan-kebohongan. Paham kan? Oke, saya bilang kitab itu dari bahasa Persia. Kita kan bukan kitab silakan aja dengan kitab. Yang saya maksud ini Alkitab. Kitab itu dari Persia. Lari. Sedangkan saya bilang Bismillah aja. Karena saya tanya Bismillah itu dari kata Jangan apa? teriak-teriak Bang Cuma, udah malam kasihan tetangga sebelah nanti bangun loh, teriak-teriak. Ya, makasih Bu, makasih. Santai-santai, iya. Oke, sip. Ayo, mana bahasa Persianya, Bill? Alkitab. Bill. Ayo, Bill, pelan-pelan aja, Bill. Jangan ribut. Suaranya jangan tinggi. Betul kata saudari kita, tetanggaan kita ganggu. Ayo, Bill. Supaya tidak ada dusta di antara kita sebagai anak bangsa, Bill. Bill. Christian Prince bisa nggak dibuka ya WA saya itu dibuka, boleh nggak? Sudah saya buka, terus Bisa ditampilkan nggak? Oke. Sudah, Bill? Itu Bang Billy, itu udah dibuka Apa itu, Bill? Apa itu, Bill? Dibukain, dikasih lihat aja, kalau dapat dia dijelasin aja. Apa itu, Bill? Kitab ya, dari Persia, from Persia. Namanya dari Bengali Script. Apa itu? Tentang kitab, berbicara kitab. Ya, itu kitab. Yang saya maksud Alkitab, Bang. Iya, ada kata dasarnya kan kitab, bos. Pintar-pintar dikit kenapa sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Atau mau buka kata al-ilah di abad kelima? Taulah. Loh, jangan ketawa. Ya lucu aja. Loh, terus inskripsi al-ilah gimana? Udah ya, jadi teman-teman, kalau saya berbicara loh, buku saya Lukas, kasih data. catatan Lukas, kamu sebut Saya itu penghinaan saya bagi kami punya- umat Islam. Loh, penghinaan di mana, bos? Penghinaan di mana? Karena Alkitab itu ya apa? milik prerogatif umat Islam. Alif Lam itu tidak dimiliki oleh agama manapun terkait dengan buku, paham ya? Oh, iya. Anda mencoba tadi dari bahasa Persia. Yang dimaksud di dalam bahasa Persia itu adalah buku. Buku itu berasal dari kata kitab. Itu pun bukan kitab sebenarnya. Di situ tidak bertanda fathah al-kasrah. Belajar, Bill. Jangan cuma modal congor aja, Bill. Modal kick yang kamu bisa. Kalau kamu tuh sudah nggak sanggup, kamu kick. Sekarang Apa saya susahnya sih? tanya. Bung? Apa susahnya? Apa susahnya Cuma- berikan stempel ke kitab kamu dengan sebutan Biblos? Itu kan Apa sudah susahnya? jadi bahasa Indonesia. Biar kelihatan Kristen Kalian gitu. merusak, kalian mau Supaya merusak tidak ada bahasa lagi debat Indonesia. antar Islam Kristen di negara ini. Enggak Kan gitu. apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Menurutmu, Kalian lapor aja, kalian menurutmu, bilang dihapus, enggak apa-apa. Kita kan bikin bahasa masing-masing di Indonesia, enggak apa-apa. Ya itulah hebatnya kalian. Giliran Isa, Yesus, Anda nggak mau disama-samakan. Tapi Sekarang lucunya kitab kalian itu ambil dengan julukan Sekarang kitab. apa Isa? Bukan Islam. Alkitab, kata kitab itu sudah ada jauh sebelum Islam Bukan ada. masalah kitab, Bung. Kalau Anda menggunakan kitab silakan aja, Bung. Sekarang Kitab. bahasa Indonesia, mana lebih dulu bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia itu bahasa tidak apa? mengenal alif lam. Saya tanya, mana Alif lebih lam dulu, tidak bahasa ada Arab dalam atau- bahasa Indonesia, Bung. Cuma bahasa Arab atau bahasa Islam lebih dulu. Ya bukan ini dengarkan saya. Kalian mengambil kata Rasul. Apa? Dari mana? Gas Rasul? Iya, pembicaraan kita gas Rasul. Oh, sabar. Kita bukan Allahu Akbar. Bill, kamu jangan membodohi sesama teman Kristen. Jangan sok pintar tapi kau nggak ada ilmu, Bill. Ini nasihat sebagai saudara, Bill. Cuma, gue mau kejar lu sekarang Cuma, tolong Apalagi nih mau mengejar nggak ada kakinya. Gimana kamu bisa kejar saya, Bung? Di mana Kakimu Yesus nggak ada. Zeus?
Di mana kamu katakan Yesus anak Zeus? Ayo, tolong Nah, jelaskan. sekarang Kamu tanggung tunjukkan jawab omongan kamu. Oke, sabar. Konsep anak Tuhan itu sebelum Israel itu sudah dianut oleh Mesir, Romawi, Yunani, India. Anak Tuhan dalam arti kata dewa yang mereka sebut dengan Theos. Paham ya sampai di sana ya? Nah, sekarang kalau Anda tunjukin dalilnya, Tidak perlu dalil, karena kalau saya nanti balik bertanya kepada kamu bahaya. Nggak ada. Biarin, itu iman saya. Karena yang saya tahu Theos, Atis, Horus, Krishna, itu konsep yang masih dipegang sampai sekarang. Kamu jangan kurang ajar. Tidak ada yang kurang ajar. Begini, saudara ada deh, supaya kita tidak ribut. Tunjukkan dalilnya Yesus mengaku sebagai anak Tuhan. Saya tidak menghujat. Coba tunjukkan dalilnya Yesus mengaku sebagai anak Theos, anak Tuhan. Ada nggak? Kamu Kalau kamu bisa menunjukkan pengakuan Yesus aku adalah anak Tuhan, berarti saya salah. Kamu tuh jangan cuma ngomong. Nah, justru kamu mulutmu yang kurang ajar. Ngatain Yesus anak Tuhan. Yang mengatai Yesus anak Tuhan itu di dalam kitab saudara itu hanya iblis. Setan. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Paham? Tahu nggak? Kamu terus kurang ajar. Coba Oke. Hari ini dan mengatakan Hasem tidak punya anak. Ngerti nggak kamu? Mana data Yesus itu anak Zeus? Mana data semua? Oke, sekarang kita pokok dulu kata Rasul. Kita lihat apakah pantas Nabi. Udah. Tunjukkan aja dalam bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani, bahasa Aramai kata Rasul. Sabar. Nah, oke. Kata Rasul, dengar baik-baik ya. Billy, kalau belum pantas untuk mewakili agamamu, jangan malu-maluin. Cuma diam. Saya mau bicara. Kata Rasul sudah ada di abad pertama dan dikenakan oleh Rasul Paulus. Kita lihat bukti, kita buka data supaya kamu tahu di sini. Kitabnya, Bung. Saya minta kitabnya, Bung. Di dalam kitab perjanjian lama ada kata Rasul. Kau diam dulu. Nanti kita akan bongkar dulu. Kita lihat data dulu. Oke. Namanya ganti Rasul. Kalau kita data, tapi kita data sama dia itu nggak mau kasih. Kurang ajar kamu dulu. Oke. Kamu tuh nggak otak. Kamu tuh jangan emosian. Ada di kita kupas santai. dulu ya, tadi dia bilang Tuhan anak Zeus. Nah sekarang buktinya mana datanya? Nah supaya kita bicara data. kamu jangan Emosi. Kamu bukan emosi, kita tidak ada emosi. Bicara menggunakanlah bahasa yang baik. Ya, satu dan kedua berbicara dengan ada Zeus itu dewa, Bung. Iya, Zeus itu dewa. silakan. Dan orang-orang terdahulu itu mengakui ada anak dewa. Semua kamu Dewa itu punya buktikan. anak. Tunggu dulu. Iya, saya tahu mau dewa Terus? apapun itu. Sekarang buktikan dari perkataan Anda bahwa Yesus itu anak Zeus. Nah, kita buktikan nih dari situ mana. Nah, itu bicara bukti. Dewa cuma Zeus itu dewa, Bung. Iya, saya tahu. Sekarang semua orang tahu, semua orang tahu buktinya mana. Pernyataan Anda yang saya kejar ini, pernyataan Anda, silakan buktikan datanya. Jangan cuma omong kosong. Kalau Ya kan Anda mengatakan Yesus itu anak Tuhan kan? Begini Benar nggak? pernyataan Anda tadi, Yesus itu anak Zeus. Oke, kita rangkup nih. Nah, sekarang berbicaralah menggunakan data. Mana? Kalau Anda cuma bilang itu keyakinan saya. Oh no, tidak seperti itu berbicara, bro. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, dan bahkan kita sendiri juga bisa memberikan penilaian terhadap setiap data-data yang mereka bawakan hari ini, apakah itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Dan puji Tuhan, sangat luar biasa teman-teman para apologet Kristen, mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Ustadz Suma, yang dimana kalau kita melihat dan mendengarkan, Ustadz Suma ini sangat tidak terima dan tidak setuju bahwa Yesus Kristus ini merupakan pribadi yang dinubuatkan sejak zaman para nabi seperti itu. Dan ketika dia bernarasi atau dia melontarkan pernyataan tersebut, hal itu bisa dibuktikan dan dibantah oleh teman-teman para apologet Kristen. Ya, memang karena Ustadz Suma ini sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang karya keselamatan yang disediakan Allah sejak zaman Perjanjian Lama sampai zaman Yesus Kristus seperti itu. Karena antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada benang merah yang menjadi suatu penghubung, dalam artian bahwa ini berkaitan tentang keselamatan yang Allah janjikan kepada umat manusia.
Oke, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri video kita di hari ini, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya di hari ini, yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ungkapan ini memiliki arti bahwa iman yang tidak disertai perbuatan adalah iman yang kosong atau mati. Dalam artian bahwa ketika kita beriman, berarti kita juga harus bertindak seperti itu. Bukan hanya kita beriman, tapi kita tidak melakukan apa-apa, sama halnya itu seperti tong kosong yang berbunyi nyaring seperti itu. Tapi ketika kita menyatakan iman kita, itu harus disertai dengan perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari seperti itu ya. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memang saling melengkapi. Iman sejati menghasilkan ciptaan baru, bukan pengulangan pola perilaku berdosa. Seperti bahwa ketika kita beriman, kita harus menunjukkan sikap kita yang betul sungguh-sungguh beriman dan hidup kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan dalam artian, bukan berarti ketika kita bertobat kita terus bebas untuk melakukan setiap pelanggaran atau dosa seperti itu. Bahkan iman yang sejati selalu menyatakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan belas kasihan. Bahkan iman yang mati tidak bisa menghasilkan perbuatan dari iman tersebut, seperti menghasilkan kasih dan perbuatan baik dan lainnya. Iman tanpa perbuatan disebut mati karena datang dari hati yang belum diperbaharui oleh Allah, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ya kita juga harus bisa menunjukkan sikap kita sebagaimana seorang percaya kepada Yesus Kristus untuk memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang, supaya orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus Kristus boleh mereka bisa mengenal melalui kehidupan kita setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Oke, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.